Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, nas yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini terdapat dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Perikop ini diberi judul Hidup Orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita sedang mengalami banyak hal akhir-akhir ini. Ada bahaya dari virus corona yang lebih terkenal dengan COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Tetapi bersyukur bahwa di daerah-daerah tertentu, di negara bagian tertentu, orang-orang percaya di sana berserah kepada Tuhan, mohon pertolongan dan campur tangannya, sehingga tempat di mana mereka tinggal di negara itu, saya tidak usah menyebutkan, dilepaskan dari epidemik COVID-19 ini. Itu ternyata menular di negara-negara bagian yang lain. Mereka menyerahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertolongannya, dan mengalami pemulihan. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ayat 1 ini, tadi mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi, ujian-ujian, tantangan-tantangan pandemik COVID-19 ini akan berakhir, akan disudahi oleh Tuhan sendiri. Selama itu berlangsung, kita dinasihati, karena itu kuasailah dirimu, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, jangan kemerungsung ya. Kuasai diri, jadilah tenang. Mengapa? Supaya kamu dapat berdoa. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesulitan yang hanya bisa dihadapi dengan doa. Dengan doa itu Tuhan mendengar, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, sehingga hal-hal yang kita takutkan disudahi. Kekhawatiran kita disudahi. Iman kita semakin kuat dalam Dia dan mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Kita ingatkan Roh Kudus untuk tidak berhenti mengarahkan pandangan pada Yesus yang oleh penulis surat Ibrani dikatakan sebagai pemula dan penyempurna iman, agar kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Dengan menenangkan diri, kemudian berdoa, berserah pada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita juga dimampukan untuk melakukan yang berikut ini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Definisi kasih itu digambarkan dalam 1 Korintus 13. Di antaranya dikatakan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak senang melihat orang yang menderita. Tapi kasih itu panjang sabar. Kasih itu setia dan seterusnya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kata yang diterjemahkan tumpangan ini mengandung pengertian memberi pertolongan, memberi perhatian kepada orang-orang, khususnya saudara-saudara seiman yang mengalami kesulitan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, tidak ngomel, ya. Dan hal lainnya yang bisa menyebabkan kita tidak tenang dan tidak diberkati. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Masing-masing kita diberi karunia oleh Tuhan. Dalam kehidupan orang Kristen paling tidak ada satu karunia yang diberikan. Dan kita yang mendapatkan kesempatan untuk melayani diingatkan agar kita melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karunia itu apa? Karunia untuk memberi, karunia untuk mengasihani, karunia untuk berkorban.
Dan banyak karunia-karunia yang lain di samping 9 karunia roh yang diberikan pada rasul-rasul dan juga diberikan bagi kita semua pada zaman ini. Jadi ada banyak karunia-karunia yang diberikan pada orang Kristen, orang-orang percaya. Dalam surat Roma diungkapkan di situ Rasul Paulus, ya, karunia-karunia apa saja. Karunia melayani, administrasi, menolong, dan hal lainnya yang menyebabkan tubuh Kristus, kumpulan orang-orang percaya dikuatkan satu dengan yang lain. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini patokan bagi kita. Kalau kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, berarti kata-kata kita harus membangun, harus menghibur, tapi juga menegur dan juga memperbaiki. Jadi kalau jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi jangan ngoyo istilahnya, tapi melayani apa adanya, semampunya, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pak Win punya karunia khusus yang saya tidak bisa memilikinya. Ya. Saya punya karunia khusus yang Pak Win tidak memilikinya. Tetapi masing-masing karunia khusus itu bisa dipakai bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat, untuk saling hibur, saling menguatkan. Maksudnya apa? Supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Mengapa kita perlu untuk berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah? Mengapa kita perlu melayani, melakukannya dengan kekuatan yang datang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Semua diberkati, semua ditolong. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari kita segarkan ini dari mengatakan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri. Penguasaan diri juga merupakan bagian dari 9 buah roh. Penguasaan diri. Tidak mudah ngeluh, tidak mudah menyerah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan banyak hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari penguasaan diri. Sekali lagi, kita mau bersama-sama melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan dengan kekuatan yang datang dari Dia. Kita mau tenang menghadapi segala sesuatu. Kita tidak mau kemerungsung, tidak mau khawatir, agar kita dapat berdoa. Tuhan Yesus langsung berfirman, mintalah maka kamu akan diberi, berdoalah bertalu-talu, ya. Berdoalah bertalu-talu. Seperti seorang janda yang datang kepada seorang hakim untuk dibela perkaranya. Dia terus-menerus meminta. Lalu hakim itu mengatakan, meskipun aku tidak punya belas kasihan, tidak mau menolong orang lain, karena dia terus-menerus mengganggu aku akan membela perkaranya. Terlebih lagi, Bapa kita dalam Yesus Kristus. Dia mendengar suara kita. Dia juga berfirman, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Dan Dia mau kita melakukan itu. Masalah boleh datang, tapi kita tidak akan terpengaruh oleh itu. Kita menenangkan diri, lalu berdoa.
Dan di dalam doa itu kita melihat campur tangan Allah, pertolongannya, penghiburannya, kekuatannya buat kita masing-masing. Marilah sekali lagi kita tenang, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, dan berdoa. Jadi berdoa itu berbeda dengan ngomel-ngomel. Berdoa itu mengucapkan permohonan kepada Allah. Berdoa itu mengucapkan permintaan tolong kepada Allah, disertai keyakinan Dia mendengar, Dia akan mengabulkan. Karena Dia sendiri dalam Yesus Kristus juga menasihati kita. Berdoalah dengan tiada berkeputusan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Jadi ungkapan-ungkapan berdoa itu bisa digambarkan seperti itu. Doa bisa menyebabkan kemenangan. Gereja mula-mula banyak berhasil dalam pelayanan mereka, kuat dalam melalui tantangan-tantangan karena mereka tidak pernah berhenti berdoa. Ciri khas gereja mula-mula pada waktu itu adalah berdoa, mendengarkan firman, belajar firman, dan ambil bagian dalam meja Tuhan. Itu dilakukan setiap hari pada mulanya, kemudian berkembang dilakukan setiap minggu menjadi bagian dari ibadah anak-anak Tuhan. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, ambil bagian dalam meja Tuhan, mengingat sengsara Yesus, pengorbanannya untuk kita semua, dan kematiannya yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sehingga anugerah keselamatan dan pengampunan tersedia bagi kita semua. Jadi sekali lagi, mari, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Jadilah tenang, karena segala sesuatu itu akan berakhir. Pandemik Corona, pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Dan diganti dengan sesuatu yang baru. Lalu kemudian nanti akan ada masalah lagi. Tapi nanti akan berakhir. Diganti dengan sesuatu yang baru. Tapi lewat itu semua, karena kita mempercayai Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Dia, maka kita mendapatkan pertolongannya, campur tangannya, dan tidak berhenti untuk mencari kehendaknya. Dalam hal ini, perkataan Yesus juga berlaku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sekali lagi, jadilah tenang, jangan takut, jangan gelisah, supaya kamu dapat berdoa dan menolong dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.